Ya, selamat pagi Pak Bagus dan juga Pak Ari. Ini saya ingin membuat untuk UAS nomor 5. Di sini kan saya buka dulu CNC Simulator Pro-nya untuk membuat si software yang akan jalanin programnya di software. Di sini pertama kita ke New CNC Program Wizard, di sini di Next. Di sini kita pakainya milling, di Next lagi. Ini enggak, kita bikin pakai sendiri, tool sama workpiece sendiri. Di sini, do you want to create a new workpiece? Enggak, kenapa? Saya udah buat soalnya. Sebelumnya saya udah buat dengan ini. Ini sesuai sama yang di soal, yaitu 50 kali 42 dikali 20 si materialnya. Di sini saya kasih nama UAS materialnya. Makanya di sini di next. Nah, ini pakai offset, saya nggak pakai offset. Kemudian di sini mau dipindahin ke atas, saya nggak. Karena nanti saya bakal pakai di kode sih. Saya lebih suka di kode. Nanti di sini enggak, saya nggak pakai yang dari sananya, dari demonya nggak pakai. Di sini dikasih nomor aja. Di sini programnya saya kasihnya UAS nomor 5. Karena ini kan buat UAS nomor 5. Program nomor 1. Di sini saya pakainya mili. Kemudian ini sudah selesai di down, nanti keluar seperti ini. Saya juga sudah buat toolnya. Nah, toolnya itu saya pakai 3. Yang pertama itu tool 16, diameter 16, sorry. Diameter 16 dengan panjang 100, itu sesuai yang diinginkan dari soal. Kemudian ada tool kedua dengan diameter 2 dengan tool 100. Ini saya gunain buat pertama kali ngebentuk si materialnya. Soalnya kalau pakai tool terlalu besar tuh gambarnya nanti agak sulit dan pas di lengkungan itu terlalu melengkung banget. Padahal harusnya dia kan siku-siku gitu ya. Tapi kalau pakai terlalu besar nanti dia kayak melengkung jadinya. Makanya saya pakainya diameter 2. Lalu diameter tool yang ketiga dengan diameter 5 ini saya gunakan untuk menghapus atau menghabiskan sisa-sisa nanti di sisi-sisi materialnya. Untuk yang lingkaran seperti itu harus pakainya toolnya 5. Kalau pakai tool 2 harus berkali-kali, nggak bisa. Kalau pakai toolnya yang 16 terlalu besar, makanya saya pakainya tool 5. Sehingga ada 3 tool, saya kasih keterangan dulu supaya eh, nanti kan ini kan dicek sama pembagus juga biar pembagus juga ngerti gitu. Misalnya saya pakai material apa atau berapa gitu ya. Saya tulis langsung aja di sininya, berarti ukuran material itu pakai 50 dikali 45 dikali 20. Kemudian ini saya perbesar dulu biar terlihat. Kemudian saya kasih keterangan tool, di mana T1-nya itu saya pakainya diameter 16 dengan length 100. Kemudian ada T2-nya itu dengan diameter 2 dengan length-nya 100. Dan terakhir adalah T3 dengan diameter 5 dengan length 100. Saya juga kasih note di sini bahwa saya menambahkan tool karena jika menggunakan tool diameter 16 maka sulit untuk bukan sulit sih, maka tidak dapat lebih tepat ya, maka tidak dapat membuat bulatan kecil di sebelah kanan pada material. Kenapa nggak bisa? Soalnya dia itu yang pinggirnya itu diameternya jari-jari itu 3,75, otomatis diameter lingkaran yang diinginkan aja itu cuma 7,5. Sementara kalau pakai 16 jari-jarinya aja udah 8 gitu, jadi nggak bisa gitu. Lalu saya kasih juga offsetnya, offset saya pakai 0,0 seperti ini. Baru kita masuk ke kodenya. Nah, ini saya tetapin dulu jarak offsetnya. Saya pakai G92 karena saya mau nentuin sendiri jarak offsetnya dengan X0, Y0, dan Z20. Ini sebenarnya sama kayak tadi, kalau tadi mau pakai langsung yang dia mau nggak sih jarak offset langsung dihales itu bisa sih. Cuman saya lebih suka di sini sih. Saya lebih suka pakai kode. Lalu T-nya saya pakai T yang kedua dulu. Pakai T yang kecil untuk membentuk pola si materialnya gitu ya. T kecil, lalu kita nyalain cooler. Sebenarnya nggak harus full juga nggak apa sih, cuman saya selalu pakai cooler gitu, lebih enak. Lalu pakai S-nya 1200, speed-nya sesuai di soal, lalu pakai M3 untuk menggerakkan si spindle-nya, atau spool-nya gitu ya. Nah, di sini baru kita pakai kodenya. Sebelum pakai masukin kode, kita lihat dulu ya, kita run dulu, apakah dia muncul nggak materialnya gitu. Nah, terus sini materialnya muncul dan juga tools sudah masuk ya. Seperti ini. Nah, kita zoom ke materialnya saja. Selanjutnya baru kita kasih kode atau kita letakin dulu. Pertama kali itu kan dia pengennya itu dari sisi sini tuh dia kalau nggak salah 5 dari bendanya ya. Itu 5, di sini tuh 10. Dari si X-nya 10,
Y-nya 5 gitu. Makanya kita pakai G00 dulu. Nah, ini X-nya tuh nggak 10, tapi X 9. Kenapa? Karena kita harus ngasih spare buat dia si toolnya gitu. Toolnya kan diameter 2, otomatis jari-jarinya 1. Nah, kita harus kasih spare dulu buat jari-jarinya 1. Makanya dikurangi 1, jadi harusnya 10 jadi 9. Lalu Y-nya juga sama, dari harusnya 5 jadi 4 gitu. Lalu sini Z-nya 20. Sebenarnya nggak usah tulis lagi, Z juga nggak apa-apa sih, cuman biar lebih jelas gitu. Saya tulis dulu pertama, baru nanti turun ke Z minus 15. Kenapa minus 15? Karena kan 0,0-nya kan di atas ini. Nah, dia mau ke dalam 15, berarti dia turun kan. Nah, kalau keturun kan berarti minus ya, berarti minus 15 gitu. Nah, di sini kita nggak usah pakai G00 lagi, karena dia masih G00, masih sama, jadi langsung kodenya aja, nggak usah pakai G00-nya lagi. Kemudian dia baru mau maju nih. Karena kan kalau yang ganjil tuh dia name-nya, dia maju ke dulu kan. Kalau yang genap kan dia ke sini, ke kanan, ke arah titik B. Kalau yang ganjil tuh ke arah titik G kok, seingat saya. Itu G, naik ke atas. Makanya dari G01, dia pakai Y16, ke arah Y16, harusnya itu 15. Tapi saya lagi-lagi saya kasih spare 1 gitu ya, jadi 16. Lalu dikasih F-nya itu fit itu diminta dari soal itu 120. Gitu. Nah, tadi kan udah sampai sini, kita lihat lagi soalnya kali ya, biar kebayang juga tuh. Kalau yang ganjil tuh saya kan karena saya ganjil NIM-nya, maka dari A tuh ke G. Nah, dari A tuh tadi kan ini poinnya. Di ini X9, Y4, Z20 di sini. Tuh, nah terus dia mau ke G nih. Ke G itu harusnya 15 kan si Y-nya tuh. X-nya tetap, jadi X-nya nggak usah ditulis lagi. Nah, Y-nya tuh harusnya 15. Lagi-lagi kita kasih spare 1 kan, untuk jari-jarinya, makanya 16 itu. Nah, dari G kita mau ke F nih. Nah, di F ini berarti dia harusnya tuh kan 30. Lagi-lagi kita kasih nih, ini 30 kan, X-nya tuh. Kita kasih spare lagi 1. Berarti kan ini menuju ke X29. Dia tetap, nah setelah itu, setelah ke G, kita mau ke E. Nah, di E ini, Y-nya yang berubah, X-nya tetap. Y-nya itu harusnya 22,5 dikasih tahu nih. 22,5 berarti kita kasih lagi spare 1. Maka dia jadinya 21,5. Gitu. Jadinya Y-nya 21,5. Kemudian kita mau bikin lingkaran nih. Bikin lingkaran yang ini diameter 10. Nah, kita mau menuju ke sini. Lagi-lagi kita kasih spare waktu kan? Spare ukuran. Ini kan tadinya mau ke D. Di D ini 50. Nah, kita harus kasih spare 1 untuk jari-jarinya. Jadi 51. Makanya, terus ini juga kan searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam ya. Searah. Searah jarum jam nih. Ke sana kan. Dia bergerak ke sana, gitu. Makanya kita pakainya G02. Karena dia kan searah jarum jam. G02. Dia menuju ke X51. Tadi kan 50 lebih 1 ya. 51. Dengan jari-jarinya itu 11. Kenapa jari-jarinya 11? Awalnya itu 10 dimintanya sebenarnya. Ternyata kita kasih spare 1 ya. Kita kasih spare 1 di sini, kita kasih spare 1 di sini. Otomatis jadi dari sini ke sini tuh sebenarnya berapa? 11 sebenarnya gitu kan. Jadi makanya R 11. Lalu kita bikin lagi nih lingkaran kecil ini. Lingkaran kecil mungil ini. Nah, ini kan dia sekarang berlawanan arah jarum jam ya. Maka kita pakai G03. G03, nah dia menuju kemana? Dia itu menujunya ke sini. Di situ harusnya dia tuh Y-nya tuh 15 dengan X 50. Berarti kan X-nya kita nggak usah ubah ya, kita 51. Tapi Y-nya berubah dari 15, berarti kita kasih spare 1 nih, berarti jadi 16. Jadinya dari X 16 gitu. Sorry, bukan X, Y 16 gitu. Dengan jari-jarinya berarti berkurang. Tadinya harusnya 3,75 dikurang 1, jadinya 2,75. Di soal nih. Di soal kan mintanya 3,75. Nah, kita kan dari sini ke sini kan. Kalau sebenarnya kalau ini kita lihatnya dari yang ini nih, bagian luar kita lihatnya, bukan bagian dalam tapi bagian luar sebenarnya. Nah, bagian luar itu kan dari sini ke sini kan. Nah, dari sini ke sini itu sebenarnya berapa? 2,75. Karena 3,75 dikurang 1 gitu. Gitu ya. Jadi makanya pakainya R 2,75 gitu. Karena itu kasih spare 1. Lebih 1. Seperti itu. Atau bisa juga dihitung dari sini. Kalau memastikan kita hitung dari sini. Y-nya awalnya 21,5 ke 16. Berarti kan dikurang. Berarti kan 5,5. 5,5. Nah, 5,5 dibagi 2 berapa? 2,75 gitu. Makanya dapatnya R 2,75. Setelah G03 dari titik dari titik C, dia mau ke B. Dia lurus nih, berarti pakai G01. G01 ke mana? Ke Y-nya 4. Balik lagi ke awal, ke Y-nya 4. Lalu dia mau
ke ujung sini, balik lagi ke A, bisa bilang. Berarti dia X-nya jadi 9. Sesuai tadi ya, di awal. Jadi baru dia 30 dinaikin situlnya. Nah, coba kita run dulu ya dari sini. Kita run dulu, kita lihat. Nah, tuh dia ini kita udah ngebikin nih. Tuh, udah ngebikin toolnya. Nah, ini diangkat. Tuh. Seperti itu. Untuk kepentingan dokumentasi mungkin ini saya hapus dulu kali ya. Biar saya tahu dulu sampai dia ngebentuk garis sampai sini dulu lah ya. Sampai naik ke atas dulu sebelum perputaran. Untuk dokumentasi yang diminta. Ini saya buat screenshot dulu gitu. Untuk dokumentasi juga. Nah, di sini saya screenshot dulu. Nah, baru kita lanjutin lagi kayak tadi, langsung di copy aja kayak tadi. Nah, seperti ini. Baru kita lanjutin lagi untuk screenshot lagi, untuk dokumentasi. Ya, di sini kita screenshot lagi. Nah, udah sampai sini. Sekarang saya mau ngabisin sisi-sisinya nih. Ini kan material udah kebentuk nih ya. Tinggal ngabisin aja di luar-luarannya. Nah, saya pakai yang di sini, ngabisin di sini dulu. Pakai T yang besar. Berarti pakai T1. Kemudian pakai M6 lagi. Kalau untuk kulitnya nggak usah dihidupin lagi karena masih hidup. Nah, tapi S-nya terus lagi, S1200 dengan M3 untuk mulai pekerjaannya. Nah, jadi saya mulai dari sini. Berarti kita harus mengarahkan dulu pakai G00. Dia belum memotong nih, masih G00. Terus dia ke X50, Y-nya 41. Kemudian dia baru turun nih. Nah, turun pakai Z-15. Nah, yang Z-15 ini saya udah pakai G01 karena dia udah memotong gitu kan. Nah, baru dia dari sini udah turun, dia mau ke sana, ke arah sana. Maka dia tuh pakai X-nya 0. Dengan X-nya 0 ya, benar. Ini sorry tadi ini lupa, ini F-nya pakai 120 kan. Dia ke arah X0 nih, ke sini set gitu. Coba kita run dulu aja biar lebih jelas. Kita run dulu. Nah, ini masih ngebentuk materialnya, ngebentuk pola materialnya. Nah, di sini dia memotong nih. Ini dapat dilihat, ini nggak kepotong kok ini. Ini nggak kepotong. Tuh, dia turun. Nah, tuh, nggak kepotong ya, materialnya nggak kena. Lurus sana. Nah, nyampe sini, dia mau ke sini. Berarti sekarang Y-nya yang di-nolin. Y-nya 0, itu dia maju ke sini. Ini kita play dulu. Kita cepetin aja ya. Ini kan masih sama kayak tadi juga. Kita buat cepet saja. Nah, sampai sini nih. Ini udah beres nih. Ini udah potong nih materialnya nih kan. Tinggal sisa ngabisin yang ini. Kita screenshot dulu aja. Nah, baru kita mau ke sini nih. Dia mau ke sini. Nah, ini kan tadi 15 ya. Ini kita pakai diameter 16. Otomatis sejari-jarinya 8. Maka 15 tambah 8 biar nggak kepotong tuh 23. Maka kita naikin dia jadi 23. Ini untuk ke sini. Dia toolnya ke sini baru geser ke sana. Nah, buat geser ke sana tuh dia pakai berarti ini tadinya X-nya harusnya 30. Kita 8 lagi. Jadinya 22. X jadi 22. Kemudian kita naikin ke atas. Nah, ini bebas benar naikin ke berapa. Tapi saya mikirnya 23 tambah 8 aja gitu. 23 tambah 8 berapa sih? 31 kan. Nah, tapi kalau 31 kan, yang 31 boleh lah. Itu 31. Kemudian kita ke X-nya. Dari sana, itu ini belum habis nih sebagian sininya. Nah, ini harus dihabisin masuk sana nih. Nah, kita bikin aja lah 10. Kita run lagi ya. Kita coba run lagi. Kita cobain lagi aja run-nya. Nah, tuh. Dia nggak motong ya. Dia nggak kena. Tuh. Nah, habis nih. Kita screenshot lagi aja. Tapi ini kalau dilihat ini masih ada satu kecil nih. Kecil banget. Kalau satu kan di sini nggak kepotong. Karena nggak kepotong. Karena ini diameter terlalu besar. Makanya saya tadi menggunakan membentuknya itu nggak bisa pakai diameter besar. Mungkin hasilnya nggak sempurna lah bisa bilang. Ini aja mungkin nggak sempurna. Ini agak melengkung. Tapi lebih mendekati sempurna dibandingkan kalau pakai diameter gede untuk materialnya sangat kecil seperti ini. Makanya di sini saya naikin lagi nih toolnya. Saya naikin dulu. Baru saya ganti tool lagi.
Jadi setiap pergantian tool mungkin kita enter aja biar rapi juga. Nah, kita pakai tool yang diameter 5, sorry. Pakai tool yang 3. Ini masukin lagi M6, masukin lagi CS-nya 1200. Kemudian masukin lagi M3-nya untuk memulai si spindle-nya bergerak, baru di sini kita kasih kodenya. Di sini dia ke G00, untuk di sini ya, makan di sini. Nah, ini X-nya itu saya mengira-ngira sih sebenarnya 26,5. Kenapa? Karena ini kan X sebenarnya ini tuh mentoknya itu di 30. Dan sementara tadi, kalau yang tadi tuh dia motongnya di 22. Ya kan, ini. Di 22 nih, yang ini. Nih, 22. Berarti kan ada sekitar 8 ya, 8. Nah, ini di antara 8 itulah, kita nggak tahu tapi berapa. Nah, kalau kita negara juga harus ngasih spare buat si diameter yang sekarang kita mau pakai. Tulang kita mau pakai diameter 5, otomatis kita harus ngasih spare 2,5, itu jari-jarinya. Berarti maksimal pun kita harus 27,5 lah. Itu 27,5 itu udah mepet banget lah sama si bendanya. Makanya saya kasih spare aja 1 lah. Jadi 26,5 biar nggak terlalu mepet banget gitu sama situnya. Nah, si Y-nya nih, Y-nya berapa? Y-nya 17,5. Kenapa 17,5? Karena kan ini 15 ya. 15 sama 2,5 kan 17,5 gitu ya. Jadi pas gitu. Sebenarnya ini kalau kalian mau kasih spare juga biar nggak ngepas banget sama si bendanya boleh. Tapi saya udah 17,5 aja gitu. Udah nggak kepotong juga saya udah gitu. Terus di sini Z-nya 20, lalu dia G01. G01 turun si Z-nya, minus 15. Karena dia udah makan kan, turun tuh dia makan pakai G01. Kemudian setelah itu dia bergerak nih ke atas. Sama kayak tadi, pergerakannya sama seperti ingin membentuk pola awal gitu. Nah, di sini kan berarti dia harus naik ke atas tuh. Naik ke atas itu kalau lihat dari gambar, dia tuh mau ke E nih. E-nya udah 2,5 kan. Nah, kita harus kasih spare lagi. Dia harus ke 22,5 kan. Nah, makanya di sini kita ya udah bikin aja gitu. 22,5 gitu. Jadi jadinya Y-nya ini 22,5. Sesuai sama yang di gambar. Baru dia mau ke Nah, terus baru dia mau ke bikin ini lingkaran lagi kan. Berarti G02 lagi. Nah, X-nya itu berarti bukan 50 tapi 52,5. Karena kan harus ngasih spare waktu, spare jarak untuk si jari-jarinya 2,5. Jadi X 52,5 dengan R-nya 13. Kenapa R 13? Hitung aja gitu. Ini X-nya 52,5, ini 26,5 dikurang berapa? 26. 26 dibagi 2, 13. Maka jari-jarinya 13. Lalu dia diangkat lagi Z30 untuk di atas diangkat spindle-nya. Nah, kita gerakin dulu sampai saat ini. Udah ada bentuk belum? Tuh, ini bentuk materialnya tuh, ngebentuk pakai yang tool kecil. Jadi sesuai gitu, bentuknya tuh cukup mendekati sempurna gitu. Karena dia spindle-nya bulat ya, jadi agak sulit sebenarnya. Kalau material kecil tuh dengan menggunakan tool yang diameter besar tuh mungkin cukup gimana ya? Tidak efisien sih menurut saya. Tapi efisien untuk menghilangkan jejak-jejak sisa-sisanya itu efisien. Karena cepat gitu. Nah tuh, dia motong tuh, dia nggak kena materialnya ya. Dia nggak kena materialnya, dia berputar. Tuh, dia nggak kena material. Tuh, nggak kena. Nah, sampai sini. Nah, diangkat. Sekarang kita mau ngabisin ini nih, ngabisin kecil mungil ini. Berarti kita tetap pakai tool yang sama aja. Tool yang sama, cuma kita ngarahin dulu. Berarti pakai G00 lagi kan, mengarahkan. Nah, G00-nya itu X itu 51,5. Kenapa 51,5? Maksudnya itu 50 kan. Nah, sementara ini kan jari-jari ini tuh 3,75. Otomatis dari pusat ini ke sini tuh 3,75. Nah, ini tuh sekarang si toolnya jari-jarinya itu 2,5. Otomatis kalau kita maksimal, maksudnya maksimal jaraknya itu berarti kan biar dia nggak motong nih, biar dia nggak motong materialnya itu berarti kan harusnya 3,75 dikurang 2,5, 1,75. Maka harusnya dia itu di 51,75. 51,25. 51,25. Tapi itu benar-benar ngepas banget sama materialnya. Saya tahu kepotong lah, udah kita cari aman aja 51,5 aja gitu makanya. Terus Y-nya 18,75 itu emang di tengah-tengahnya. Kalau dilihat gambar, Bapak lihat gambar, nih tengah-tengah sini tuh di mana? 18,75 dapat dari mana? Ini 15 ditambah jari-jarinya dari sini ke jari-jari ke sini kan berarti 3,75. Berarti kan 15 ditambah 3,75 jadinya 18,75. Makanya di sini 18,75. Nah, di sini Z-nya masih 20 sesuai sama bendanya. Kemudian baru G01 dia turun
Z-nya minus 15, karena dia sudah motong. Setelah itu, dia naikin lagi, Z30. Dia naik lagi. Nah, pas naik lagi itu udah G00 lagi sebenarnya. Udah G00 lagi, Z30. Terus dia udah habis nih. Jadi ini kita nggak bentuk G3 lagi, tapi langsung set turun, habis langsung selesai. Gitu. Kita coba jalanin ya. Bener nggak habis? Dan bener nggak kepotong gitu sih materialnya? Bener nggak? Gitu. Kita lihat. Tuh, ini bentuk awal tadi pakai mesin yang 1, kayaknya mesin yang kedua, yang kecil. Udah naik, baru ganti tool ke yang pakai gede buat ngapus sisa-sisa pinggirnya. Tuh, ini nggak kepotong ya. Sekali lagi kita lihat lagi buat memastikan dia nggak kepotong. Tuh, tidak memotong ya, sama sekali tidak mengenai. Ini juga tidak kena. Tuh, sama sekali tidak kena. Lalu dia akan naik lagi ke atas. Nah, tuh nggak kena juga. Geser. Dia naik, baru ganti tool. Nah, itu. Tuh, dia itu nggak kena ya. Tuh. Sama sekali tidak mengenai benda. Material itu nggak kena. Tuh, baru dia jalan, muter. Nah, tuh, udah aman ya sini tuh. Turun, 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 turun. Tuh, nggak kena ya, nggak kena materialnya tuh. Nggak kena, dia naik. Nah, setelah itu kita mau ngabisin sisa sebelah sini nih, sisa sebelah sini. Berarti kita harus ngalahin lagi kan. Pakai tool sama aja. 300 lagi, tapi X-nya berubah. X-nya tetap, sorry. X-nya tetap, Y-nya berubah. Nah, Y-nya berapa? Y-nya jadi 2,5. Ini kan spare-nya tuh 5 ya. Dari sini ke sini tuh 5 ya, spare. Nah, dari spare 5 ini, itu berarti karena diameter 5, pas tuh, 5 sama 5. Nah, berarti kita carinya tengah-tengahnya, karena kan ini, kita ngambil spare-nya, kita harus cari jari-jarinya kan, kasih spare jari-jari, berarti 2,5 jadinya Y-nya. Dengan Z 20, baru dia G01, turun, Z minus 15. Nah, setelah itu baru dia mau ke sana. Dia mau geser. Sorry, sebelumnya ini kita buat ini dulu ya. Buat dokumentasi dulu, kita screenshot dulu, baru kita lanjut lagi. Nah, dari sini dia mau jalan ke sana, ke sini. Nah, ini sebenarnya bisa sih kalau mau pakai kayak awal, balik ke awal gitu. X9, Y4. Y-nya sorry, Y-nya 2,5, tapi X9. Nah, tapi saya maunya udahlah X sampai 0 aja, balik ke titik awal lah gitu ya. Nah, ini G01 tetap G01, berarti nggak usah terus lagi, langsung ke X0. Dia sana, kita run lagi. Oh, kita langsung aja deh. Udah beres sampai sana, naikin lagi si ininya, TZ30. Nah, G0 aja 30. Seperti ini kita run. Nah, ini udah beres. Ini sudah selesai. Coba run lagi. Kita cepetin aja. Nah, tuh dia makan. Jadi sisa kecil mangga itu diambil, potong, set. Ah, hilang. Habis. Nah, lalu terakhir M30. Yaitu menandakan berakhir. Jadi sebelum M30 tuh harus ada, kita buat matiin si coolant ya, M09. M09, matiin coolant, lalu M30 menghentikan operasi. Seperti itu. Seperti ini, jadi akhir-akhirnya kelas seperti ini. Oh, sorry. Tuh. Kalau pakai yang diameter 16 tuh, dia nanti di sininya tuh melengkungnya terlalu melengkung banget nih. Coba ya, kita zoom lagi. Nih, di sini tuh ini bentuknya agak, ini juga udah agak melengkung ya, karena dia pakai diameter 2 pun agak melengkung. Nah, kalau pakai diameter 16, dia tuh lebih melengkung lagi nih. Di sininya tuh dia, ini harusnya kan siku-siku ya, seharusnya sejujurnya. Tapi kalau dia pakai yang diameter 16 tuh dia jadi melengkung dari sini, set, naik ke sini. Jadi sini masih ada materialnya. Padahal harusnya di set, set gitu kan harusnya. Harusnya siku-siku di sini terusnya. Nah, kalau pakai yang diameter 16, itu melengkung. Jadi ke lingkaran gitu. Gitu. Jadi jelek gitu ya sebenarnya. Nggak sesuai sama yang mau digambar. Makanya saya pakainya yang lebih kecil toolnya gitu. Di sini udah beres. Selesai di sini udah selesai. Ini di save lagi aja. Di save-nya, di save CNC program files ya. Maksudnya ini kita milih foldernya aja mau di mana. Kita mau nge-save di mana. Sebelum nanti bakal dikumpulin gitu kan. Nah, saya bikin CNC di sini. Saya kasih nama. Ini sebenarnya saya kemarin sudah bikin, cuman masih aneh lah, masih ada berantakan karena saya pakai diameter 16 toolnya gitu. Ini kita kasih lagi aja. Ini nama baru ditulis UAS.
nomor 5 gitu kan. Nah, di-save. Nah, setelah di-save ini sudah selesai. Seperti itu. Terima kasih.